Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam fisika untuk kita semua. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini semua kita berada dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang gerak satu dimensi. Nah, jadi gerak satu dimensi dalam fisika ini terdiri atas dua macam, yaitu ada GLB dan ada GLBB. Baik, sekarang kita pahami satu persatu. Kita akan coba mereview teorinya secara ringkas saja sebelum nanti kita akan lihat contoh soal atau problem di dalam GLB atau GLBB ini ya. Bicara masalah GLB, maka kita tahu bahwa GLB ini adalah untuk persamaan gerak benda satu dimensi, sebetulnya boleh dua dimensi. Beraturan itu maksudnya dalam GLB ini, gerak lurus beraturan ini adalah V-nya sama dengan konstan ya. Artinya tidak ada perubahan kecepatan di sana. Sehingga berlaku rumus X sama dengan V dikali T. Nah, ini yang berlaku. Nah, tetapi harus kita lihat di sini bahwa V adalah besaran vektor. V adalah besaran vektor, sehingga untuk menghitung kelajuan dan kecepatan rata-rata akan berbeda caranya ya. Misalkan yang pertama, ini dari sini kan kita lihat V sama dengan X per T ya. Nah, di sini kalau katakanlah kita ingin melihat kecepatan rata-rata atau V rata-rata ini, rata-rata, maka V ini didefinisikan sebagai perpindahan posisi benda. Jadi perpindahan posisi benda dibagi dengan waktu tempuh. Nah, itu ya. Jadi berbeda dengan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata itu, tetapi sebelumnya apa beda kelajuan dengan kecepatan? Perbedaannya hanya di arahnya saja. Kecepatan ada arahnya, vektor, tetapi kelajuan adalah nilainya saja atau besaran skalar. Tetapi untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata ternyata hasilnya sangat jauh berbeda. Kalau kecepatan dan kelajuan hasilnya sama, tetapi kalau kelajuan hanya besarnya saja. Misalkan berapa kelajuan kita? Misalnya kita lihat di speedometer kendaraan kita itu, maka 120 km per jam atau 80 km per jam. Itu bukanlah kecepatan, melainkan kelajuan, speed. Kecepatan itu bahasa Inggrisnya adalah velocity. Ada arah vektor di sana, tetapi besarnya sama. Nah, bicara masalah kecepatan rata-rata dan kecepatan rata-rata, maaf, ini kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu sekali lagi adalah perpindahan posisi suatu benda terhadap waktu tempuhnya. Sementara kelajuan rata-rata ini sama dengan jarak tempuh total. Nah, beda ya. Jarak total yang ditempuhnya dibagi dengan waktu tempuh. Waktu tempuh. Nah, itu bedanya. Jadi, apakah tidak sama perpindahan posisi dengan jarak? Ternyata berbeda. Nah, gimana? Mari kita lihat perbedaannya seperti apa. Jadi, perbedaannya dapat kita perhatikan contoh berikut misalnya. Misalkan ada sebuah benda, katakanlah ini benda X. Benda X ini bergerak ke kanan, misalnya seperti ini, sejauh 500 km misalnya, lalu berbelok ke selatan,
Nah, awalnya misalnya ke kanan itu ya, ke timur ya. Lalu ke selatan sejauh misalkan katakanlah 500 kilometer juga. Nah, kemudian seperti itu atau boleh. Jadi berapa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata didefinisikan misalnya ini selama setengah jam dan ini juga selama setengah jam ke selatan, maka V rata-ratanya sama dengan ya perpindahan posisi. Perpindahan posisi itu perpindahan posisi X di sini ke sini, artinya jaraknya itu sekarang nah ini R ini ya. Inilah perpindahan posisinya, jarak R. Ya, ini dapat kita selesaikan dari persamaan Pitagoras, yaitu 500 kuadrat ditambah 500 kuadrat, yang ini kita akarkan. Itulah jaraknya. Dibagi dengan waktu tempuhnya setengah jam plus setengah jam, jadi 1 jam. Jadi dapat kecepatan rata-ratanya sekian per sekian jam, kilometer per jam. Nah, berapa kelajuan rata-rata? Kelajuan rata-rata ini tinggal kita masukkan saja jarak tempuh totalnya, yaitu 500 plus 500 dibagi dengan waktu tempuhnya 1 jam. Artinya ini sekitar 1000. 1000 kilometer per jam misalnya. 1000 kilometer per jam. Jadi berbeda, ini hasilnya berbeda. Dengan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata berbeda karena kecepatan rata-rata adalah perpindahan posisi dibagi dengan waktu, sedangkan kelajuan rata-rata adalah jarak total tempuh, jarak tempuh total dibagi dengan waktu tempuhnya berapa. Jadi itu satu dimensi. Lalu bagaimana dengan GLBB? GLBB dalam hal ini, GLBB gerak lurus berubah beraturan. Yang berubah beraturan itu adalah A. Jadi A-nya itu, maaf, V-nya berubah. V berubah secara beratur. Artinya ada percepatan. A-nya ini nilainya adalah konstan. Nah, ini untuk GLBB. Sehingga pada GLBB itu dirumuskan posisi X itu sama dengan posisi awal X0 ditambah kecepatan mula-mula dikali T ditambah setengah AT kuadrat, di mana A ini adalah percepatannya. Nah, perlu kita ketahui juga untuk gerak GLBB ini bahwa sebetulnya untuk GLB juga hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan itu secara matematis dilihat bahwa berdasarkan fungsi posisi itu, maka kecepatan dapat kita turunkan dari posisi. V sama dengan dx per dt. Nah, dalam hal ini ya d dari x0 plus v0t tambah setengah at kuadrat. Ini kita turunkan terhadap dt. Sehingga V sama dengan X0 ini adalah konstanta di dalam jarak, turunannya adalah 0. V0T ini turunannya adalah V0 terhadap T, ditambah setengah AT kuadrat, turunan terhadap TT adalah 2 kali setengah 1 dikali AT, berarti plus AT. Nah, inilah V sebagai fungsi T, artinya kecepatan saat waktu tertentu. PT sama dengan V0 ditambah AT. Sedangkan posisi diberikan oleh persamaan ini. Nah, ini untuk GLBB. Terkadang kita juga punya persamaan apabila kita ingin menentukan kecepatan sesaat suatu benda, di mana kita mengetahui perubahan posisinya, kita juga bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 X, misalnya seperti itu ya. Ini juga bisa dan juga sering kita gunakan. Nah, jadi penting X adalah posisi, terserah boleh X, boleh Y, boleh Z, terserah. Dan kecepatan V sama dengan dx per dt,
Sedangkan percepatan sama dengan dv per dt, atau ini sama dengan d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, jadi kira-kira itu yang penting kita perhatikan ya. Bagaimana dengan perlambatan? Perlambatan yang tinggal kita ganti percepatan ini menjadi perlambatan, yaitu percepatan yang bernilai negatif. A bernilai negatif itu dia kita sebut sebagai perlambatannya. Nah, itu. Sekarang saya tertarik untuk langsung mempraktekkannya di dalam satu soal, misalnya seperti ini. Tentukanlah persamaan gerak dari sebuah benda di bawah pengaruh gravitasi G. Dalam hal ini, tahanan udara diperhitungkan yang besarnya sebanding dengan kecepatan benda tersebut. Nah, artinya kita selama ini tahu gerak jatuh bebas itu jika ada benda lalu jatuh bebas, maka persamaannya dapat kita tulis ini kan ada G ya, ada G. Ingat ini jatuh bebas hanya dipengaruhi oleh gravitasi, misalnya saya buat gerak jatuh bebas. Nah, ini kan kita rumuskan seperti ini ya. Ini karena arah ngerap semu Y, kita buat Y sama dengan V0T ditambah dengan setengah A-nya adalah G, percepatannya dalam hal ini percepatan gravitasi, setengah GT kuadrat. Sehingga karena dia dijatuhkan dari keadaan diam atau jatuh bebas, ini sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, lalu bagaimana dengan kecepatannya di bawah? VT-nya di sini, nah, ya tinggal kita turunkan. VT, V sebagai fungsi T-nya sama dengan DY per DT sama dengan 2 dikali setengah 1, berarti VT-nya sama dengan GT. Nah, seperti itu. Artinya, jika kita ingin menjatuhkan suatu benda yang berketinggian H dari lantai misalnya, berapa waktu yang diperlukan oleh H untuk sampai ke lantai? Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan kita. Anggap ini persamaan 1, ini persamaan 2, dan ini persamaan 3. Maka persamaan 1 dapat kita tulis H sama dengan setengah GT kuadrat, maka kita kuadratkan supaya kita hasilkan T sama dengan 2H, T sama dengan 2H per G. Nah, ini kita akarkan ya. Sehingga berapa kecepatan dia di bawah, VT-nya di bawah di sini. Nah, maka VT di bawah di sini, VT di lantai misalnya, sesaat sebelum menyentuh lantai, ya tinggal kita masukkan. Misalnya, PT tadi kan rumusnya adalah GT. G dikali T-nya adalah 2H per G. Nah, sehingga G ini dapat kita masukkan ke dalam kuadrat, kita akan peroleh akar 2GH. Kenapa? Karena G di dalam akar ini akan sama dengan G kuadrat ya. Saya coret G, saya buat G kuadrat di dalam, maka G ini saya coret kuadratnya hilang. Akar 2GH. Jadi ini persamaan, kira-kira persamaan gerak jatuh bebas ya. Nah, ini dia jatuh bebas. Bagaimana dengan soal yang diberikan ini? Soal yang diberikan ini, kita lihat soal yang diberikan ini adalah dia kecepatannya itu, jadi dalam hal ini tahanan udara diperhitungkan yang besarnya sebanding dengan kecepatan benda tersebut. Artinya apa? Percepatan benda tidak lagi sama dengan G, melainkan dipengaruhi oleh tahanan udara. Nah, baik, sekarang kita coba selesaikannya. Saya gambarkan terlebih dahulu, jika ada sebuah benda dijatuhkan, jatuh bebas seperti ini, otomatis ini ke bawah ada G, nah, seperti ini, gravity. Sedangkan ke atas ada, nah, gaya tahan
atau tahanan udara yang besarnya tadi sebanding dengan kecepatannya. Nah, kita buat di sini misalnya sebuah konstanta, katakanlah konstanta K misalnya, K dikali V misalnya ya. Otomatis dari sistem ini kita bisa tuliskan percepatan sistem, nah, atau dV per dt dapat kita tulis sebagai percepatannya yang awalnya adalah G, sekarang karena kita anggap arah benda yang ke bawah ini positif ketika dia searah dengan G, sehingga G-nya bernilai positif. Ini kita anggap dikurangi oleh, otomatis dikurangi oleh konstanta dikali kecepatan tadi. Nah, kenapa? Karena dia menahan, artinya gravitasinya itu percepatannya tidaklah G lagi, tetapi dikurangi oleh faktor daripada Kv ini ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah dari persamaan ini, apabila, jadi sekarang kan ada dV dan ada dt. Jika persamaan ini kita rubah bentuknya, maka kita dapat menulis dV per G dikurang KV ini sama dengan dt. Maka untuk menghilangkan dt dan dV ini dapat kita integralkan. Nah, apa yang akan kita peroleh? Ingat, integral ini kan integral seper VdV ini ya. Integral seper VdV itu hasilnya adalah, ini maaf, saya pindahkan ke sini, G ya. Nah, jadi integral seper VdV itu ada ln ya. Nah, di mana ini hasilnya kira-kira negatif 1 per K ln. Nah, kita naikkan ln-nya, ln G dikurang KV, G dikurang KV dibagi dengan suatu konstanta baru di sini. Nah, ini integral sebelah kanannya akan sama dengan T. Nah, jadi seperti itu hasil integralnya. Kenapa? Karena ini adalah V ini sekarang letaknya di bawah dan seper K itu kita keluarkan, maka seper K-nya itu seper K dikali ln dengan ln G dikurang KV. Sama seperti kita mengintegralkan fungsi ya, misalnya sin, maaf, misalnya cos omega T misalnya. Cos omega T kita turunkan, ini kan hasilnya adalah min sin omega sin turunan cos min sin, lalu ini kita tulis lagi omega T. Nah, sama saja integralnya juga seperti itu, kita tulis lagi fungsinya itu ya. Jadi tetap kita tulis G dikurang KV-nya. Ini sama dengan T. Nah, kapan ini bisa kita selesaikan? Ini bisa kita selesaikan apabila kita dapat mencari konstanta C di sini ya. Nah, kita coba tulis terlebih dahulu, tulis ulang persamaan ini. Maka persamaan ini dapat kita tulis dalam bentuk ya udah, tetapi sekarang bisa kita ini kan ya, supaya ln-nya ini hilang, ln-nya hilang, biasanya kita eksponensialkan. Kita eksponensialkan ln itu hasilnya akan hilang. Tetapi sebelumnya kita tulis ulang dulu. Seper K-nya saya bawa ke kanan, maka ini saya akan memperoleh ln G dikurang KV per C, ini sama dengan KT, negatifnya saya bawa ke kanan saja, seperti itu. Sehingga apabila ini saya eksponensialkan, lalu ini juga saya eksponensialkan, maka ln-nya akan hilang. Sehingga dapat kita tulis sekarang
Di dalam ln tadi ada G dikurang KV per C sama dengan eksponensial sebelah kanan kita biarkan negatif KT. Oke ya, negatif KT. Nah, sekarang konstanta boleh kita pindahkan ke kanan. Atau G dikurang K dikali V kecepatan sama dengan C dikali eksponensial min KT. Nah, jadi seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah menurunkan nilai C. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa apabila dari persamaan ini ya, apabila waktu T nilainya dinaikkan, semakin lama benda itu jatuh, maka T-nya akan semakin besar sehingga persamaan ini akan menjadi E pangkat minus KT itu kan sama dengan 1 per E pangkat KT. Artinya sesuatu satu dibagi sesuatu yang nilainya sangat besar karena T-nya naik, ini hasilnya akan dengan mendekati 0 ya. Nah, sehingga sekarang dapat kita tulis G kurang KV ini untuk T nilainya dinaikkan ya atau tinggi ya. T nilainya sangat besar, T besar ya. Maka G kurang KV sama dengan 0 atau dalam hal ini dapat kita tulis G sama dengan KV atau V sama dengan G per K. Nah, inilah kecepatannya yang kita sebut sebagai kecepatan ini ya. Kecepatan biasanya disebut sebagai kecepatan terminal. Kecepatan terminal. Sekarang belum selesai, kita lanjutkan. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita masih perlu untuk menentukan nilai C. Nah, kita tahu bahwa pada saat V sama dengan 0, itu terjadi ketika mula-mula, yaitu saya tulis ulang, pada T sama dengan 0, ini kan pada T sama dengan 0 ini kan V juga sama dengan 0 ya. Nah, sehingga dari persamaan kita tadi punya persamaan G kurang KV sama dengan eksponensial pangkat C eksponensial pangkat min KT. Nah, maka akan tertinggal pada T sama dengan 0, ketika benda belum dijatuhkan kecepatannya sama dengan 0, maka dari persamaan ini kita tinjau ya. G dikurang 0 sama dengan C eksponensial pangkat 0. Nah, eksponensial pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. 1. Sehingga G sama dengan C. Nah, artinya konstanta C itu proporsional dengan G nilainya. Konstanta itu adalah G. Sekarang dapat kita tulis bahwa G dikurang KV sama dengan G eksponensial pangkat minus KT. Nah, jadi dari sini ya ini sudah bisa kita selesaikan dengan teorema diferensial. Ini kan bisa kita rubah ya bentuknya menjadi G dikurang K dx per dt. Maaf, dy per dt tadi terhadap sumbu y ya kecepatannya. K G minus K dy per dt sama dengan G eksponensial min KT. Nah, sehingga persamaan ini dapat saya tulis menjadi G
Sebentar. Dapat kita tulis G dari sini apabila kita semua elemen ini kita kali dengan dt, maka kita akan memperoleh G dt dikurang K dt-nya, berarti yang di bawah habis ya, K dy. Nah, ini sama dengan G eksponensial minus KT dikali dt. Nah, seperti itu. Sekarang saya lanjutkan. Sehingga ini kan hasilnya GDT. Ini hasilnya adalah GT. KDY ini KY. Nah, sehingga dapat kita tulis GT dikurang KY sama dengan integral dari G-nya kita bawa keluar, eksponensial pangkat min KT, kita integralkan terhadap dt, maka ini hasil integralnya adalah GT kurang KY sama dengan G. Hasil integralnya ini akan sama juga dengan G per K. Ini seper min K. Berarti ini G dikali min seper K eksponensial dikali eksponensial pangkat min KT. Nah, sehingga ini sama dengan GT kurang KY sama dengan negatif G per K eksponensial pangkat negatif KT. Nah, dari sini kita bisa ambil persamaan gerak jatuh bebas itu Y dengan membawa GT ini ke sebelah kanan atau sebaliknya, yang sebelah kanan bawa sebelah kiri. Saya lebih tertarik membawa GT ditambah G per K ditambah G per K eksponensial pangkat negatif KT ini sama dengan KY. Apabila kita inginkan Y, maka persamaan ini kali dengan seper K. Kalau dikali seper K, maka ini G per K dikali T ditambah G per K kuadrat eksponensial negatif KT. Atau Y sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, G per K ini dalam kurung T ditambah G per K kuadrat eksponensial, maaf ini 1 ya, 1 per K kuadrat eksponensial pangkat negatif KT. Nah, inilah persamaan. Jadi Y ini adalah diukur dari, sekali lagi ini diukur dari titik awal atau dari titik awal jatuh, Jadi dia Y ini diukur dari nilainya adalah berangkat dari titik awal jatuh. Misalnya di sini, dari sini ke sini jatuhnya, dari sini ke sini jatuhnya. Nah, Y ini diukur dari atas sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita ukur dia dari bawah seperti ini, gimana Y-nya? Tingginya misalnya di sini posisinya di sini, berapa Y-nya? Nah, tinggal kita balik karena tadi kecepatannya kita tahu berapa? Kecepatannya V sama dengan G per K, maka dapat kita tulis dari persamaan kita ini. Maka dapat saya tulis juga GT dikurang KY sama dengan negatif G per K tadi ya, eksponensial negatif KT ini ditambah dengan ya kecepatan yang dia ke atas itu. Kalau saya buat jarak ke atas itu misalnya H, maka H yang di jarak dari bawah sampai ke atas itu ya sama dengan V-nya tadi ya.
V sama dengan berapa tadi? V-nya adalah G per K. Ini V, maaf, G per K. Nah, lalu gimana persamaan ini? Persamaan ini akan menjadi ini G per K, maka dapat saya tulis GT kurang KY, saya susun dulu, maka ini G per K dikurang G per K eksponensial min KT, maka KY ini dapat saya tulis, ya udah saya bawa yang ada yang selain dari KY sebelah kanan, maka negatif KY sama dengan negatif G per K, negatif G per K eksponensial min KT dikurang G T. Nah, seperti ini sekarang. Apabila saya ingin membuang K yang sebelah kiri, maka saya bagi dengan atau saya kali dengan super K semua ya. Dan ini kalau dia negatif, maka di sini menjadi negatif, sini jadi plus, sini jadi plus, ini jadi plus. Sehingga Y sama dengan G per K kuadrat, lalu ditambah G per K negatif ya, negatif G per K kuadrat eksponensial negatif KT, nah, lalu ditambah dengan GT ini per K. Nah, jadi seperti itu. Ini dapat kita sederhanakan menjadi, saya tulis ulang ini, maka Y sama dengan, saya bawa yang positif dulu, GT per K, oke. GT per K, lalu GT per K, lalu ini ada dikurang G per K kuadrat, kurang G per K kuadrat, lalu ditambah G per K kuadrat eksponensial min KT, sehingga dapat kita tulis Y sama dengan GT per K ini dikurang G per K kuadrat, saya ambil dalam kurung 1, sehingga di sini supaya dia jadinya tambah, saya buat minus juga ya, minus eksponensial min KT. Nah, inilah persamaan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, sehingga posisi Y kita lihat, posisi Y dari pengamat di tanah misalnya atau di lantai adalah sama dengan GT per K dikurang G per K kuadrat dalam kurung 1 minus eksponensial pangkat min KT. Nah, jadi ada banyak lagi contoh-contoh soal ya yang dapat diselesaikan. Mungkin di lain kesempatan saya akan buatkan contoh soalnya lain. Jadi itu satu soal untuk hari ini, dan saya harap bisa dipahami, dan kalau ada yang kurang paham bisa ditulis di kolom komentar. Dan untuk soal-soal yang levelnya agak mudah mungkin bisa kita baca masing-masing di buku ya. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.